tahun lalu series kami trending di 50 negara ya Mbak Febri. Tahun ini targetnya berapa? 60 ya? 60 negara di dunia. Amin. Karya ini dikerjakan dengan hati, semoga sampai ke penonton dimanapun berada, sampai juga ke hati kalian. Karena dengan produksi yang lumayan panjang, ini dipersiapannya dari tahun lalu, kita godok ceritanya dan sampai ke syuting memakan waktu 35 hari dan akhirnya pada hari ini kami bisa menyuguhkan untuk penonton WeTV dimanapun kalian berada. Terima kasih semua untuk para cast, kru yang luar biasa banget, mereka total banget mainnya. Saya bangga banget bekerja sama dengan kalian semua yang ada di depan atau yang ada di kursi. Terima kasih banyak, kalian mengeluarkan energi positifnya, kalian mengeluarkan ini. Terima kasih. Dan Mas Nugros semoga cepat sembuh karena hari ini Mas Nugros sedang sakit dan semoga diberikan kesembuhan dan kita bersama-sama berdoa. Thank you. Kami WeTV sangat senang bekerja sama dengan Leo Pictures karena Mas Agung. Jadi kami bukan ingin mengglorifikasi balas dendam, tapi kami ingin mengangkat bahwa seorang perempuan saat ia dikhianati, direndahkan dan disakiti bahkan sampai titik terendah dalam hidupnya, dia bisa bangkit untuk menemukan kembali kekuatannya, membalaskan amarahnya dan juga merebut apa yang diambil dari dirinya. Dan kami WeTV ingin mengangkat kisah ini supaya banyak perempuan. Aku juga kayak wah gila, ini dari awal sampai akhir bener-bener full emosional, full nangis, full marah. Kayaknya Mas Agus senang banget ngeliat aku tersiksa ya. Ya tapi aku dari awal waktu baca episode 1, karena sebenarnya juga ini episode yang menurut aku paling emosional di antara yang lainnya, yang paling menggelegar, awal mula cerita. Jadi aku fokus banget sih di episode 1 ini. Aku nulisin kayak flow emosi Kinara, di titik mana dia udah mulai pasrahnya, di titik mana mental dia sudah mulai lemah karena mikirin anaknya, di titik mana Kinara sudah tidak berdaya. Dan betul tangisan Kinara itu emang berbeda-beda, ada yang awalnya sakit hati, numbuh tadi menjadi pasrah, gak tahu harus seperti apa, kemudian saat dia mulai memproses situasinya, tangisan dan rasa sakit itu menjadi rasa marah. Jadi itu proses emosi yang aku bangun seperti itu. Thank you. Oke, biar lebih emosional lagi nanti ya, jangan musik kawinnya hari ini. Terima kasih untuk semua para tamu undangan Bapak Ibu dan juga seluruh teman-teman media. Sedih banget ya, sesuai lah sama judulnya. Ini balas dendam istri, ya Allah. Untung kita bukan istri. Maaf ya, maaf ya. Apa kak? Dikit. Boleh. Kamu cerita. Apa? Tentang film aja. Di sini kabarnya nih putus sama pacar benar. Allah. Filmnya nggak itu tadi ya. Filmnya. Kamu belum cerai, tadi cerai nggak sih filmnya? Ya Allah, artisnya di belakang kak. Semoga tadi di episode 1 aku belum nongol ya kak. Episode 1 belum nongol tadi tuh. Jadi apa Icis di film ini? Sekretaris ya kalau nggak salah ya. Tapi aku kayaknya di episode berapa aku nggak tahu. Nanti tonton aja, ada 8 episode di WeTV, tayang mulai tanggal 19. Bagus kok. Sekretaris apa sih? Sekretaris itu sekretarisnya, aduh siapa namanya ya? Kirana. Saya syuting dalam banget sih, saya lupa. Iya sekretarisnya Kinara gitu. Izin lihat Yasmin Never dizolimi di dalam film itu, kamu bagus banget aktingnya Yasmin, bagus banget. Memang panutan banget ya dia dalam dunia akting. Dan Mas Agung nggak salah pilih artis sih. Bang, artis di belakang bang, saya nggak enak bang. Kak, kalau nggak bahas nanti aku dipotong gaji kak. Maaf ya. Kehidupan nggak? Kalau nggak bahas soal film, ntar aku ditegur. Kita sama-sama kerja sama ya. Apa bener jangan terlalu. Aku kalau
Kalau tawaran Mas Agung sih menurut aku tuh semuanya udah paling oke ya, karena Mas Agung menurut aku adalah orang yang paling luar biasa di balik sebuah judul. Jadi kalau tawarannya Mas Agung udah pasti aku udah pasti terima lah. Kak maaf Kak, kasihan ini yang di depan. Jadi sekretaris gimana? Kenapa ambil film ini? Apa maaf? Itu tadi aku udah jawab, karena Mas Agung yang ngajak. Karena kalau ada Mas Agung yang ngajak aku nggak mungkin nolak, karena Mas Agung udah paling perfect di dunia perfilman. Kak, artisnya di belakang aku sumpah nggak enak banget sama artisnya. Film pertama. Oh, film keberapa? Nggak tahu, nggak hitung aja ntar ada. Sekretaris dalam karakternya ngintip-ngintipnya siapa? Maaf Kak? Ngintip-ngintip karakter siapa untuk jadi sekretaris? Allah, enggak sih, emang kan dikasih skripnya dulu, jadi emang kita pedalami skripnya waktu lagi reading di set juga kita baca-baca lagi skripnya, dan alhamdulillah Kakak Olivia Jensen, Yasmin Nepper, semuanya tuh yang udah senior kerja sama dengan baik waktu di lokasi sih. Jadi aku bersyukur banget di sini semua talent-talentnya baik banget. Sekali lagi makasih Mas Agung udah ngajak aku. Kakak mau sekali lagi artisnya di belakang Kak, udah enak banget. Maaf ya, udah ya. Chemistry-nya juga, apalagi sama Gina di mana sering berakting bareng gitu kan. Oke, membangun chemistry-nya aku rasa cukup mudah sama lawan-lawan main yang sudah berexperience ini. Aku juga seperti kalian tahu sama Gino udah kenal sekitar 4 tahun ya, Babe ya. Kenal banget, kita udah kenal banget. Terus sama Kak Arya juga, Kak Arya orangnya baik banget, welcome banget. Jadi bikin mudah untuk ngobrol dan berdiskusi. Dan Laura is such an amazing actress. Dia benar-benar menjiwai perannya sekali. Jadi nggak susah untuk aku merasakan vibe, situasi, emosi saat lagi syuting scene bersama Laura. Nah, rasanya gimana? Gina jenggot pacar sendiri. Ya kan namanya kerjaan ya, jadi ya it's okay. Yang penting aku harus melakukan tugas aku seperti peran yang diinginkan oleh sutradaranya dan penulis juga. Jadi ya ketika di set, I will do my best untuk melakukan apa yang diharuskan. Aku kasihan nggak sih ngeliat kasih sendiri nih obrak-abrik gitu? Ya kalau dalam kehidupan asli ya pasti kasihan lah, siapa yang nggak kasihan. Tapi ini kan kerjaan, kadang-kadang ada momen dimana mungkin terbawa emosi agak sedikit kebablasan. Aku juga minta maaf dan say sorry ke Yasmin. Yasmin juga profesional Tapi sih, enggak sih, nggak pernah kebablasan. Iya, tapi pernah kan ada momen yang mungkin agak aku ngerasa jambaknya mungkin terlalu kencang ya, minta maaf. Kadang-kadang bahkan kalau kurang kencang dia request gitu, kayak kamu kurang berasa tadi, kurang nggak kelihatan kejam. Oh gitu ya, diulang lagi gitu, biar lebih dapat. Iya, waktu baca skenarionya, apalagi episode 1 ya, yang udah siapin mental sih, bakal sangat amat disiksa di episode 1. Terus gimana sih ngebangun chemistry dengan Laura untuk kayaknya kesel banget, kayak nyebelin banget karakter kamu gitu loh. Terus kayak ya suka banget gitu sama dia. Pasti kan di luarannya enggak dong. Itu gimana ya untuk bisa membangun emosi kesel banget gitu sama Yasmin? Baru hari ini baikan sama mereka? Habis nonton ya? Jangan percaya sama Arya Saloka ya teman-teman. Enggak, sebenarnya sih awal-awal sih memang berat ya buat aku, karena kan kayak beda banget dengan karakter personalnya Laura gitu. Laura dan Aluna tuh dua karakter yang sangat berbeda. Kalau membangun sama Yasminnya sih lebih kayak ke akunya dari diri sendiri masuk ke Aluna dulu. Kalau nggak masuk ke Aluna nggak bisa. Orang kita biasanya tiktokan bareng, gimana ceritanya? Bisa jambak-jambakan kan nggak mungkin. Gitu sih. Biasanya ada ngobrol-ngobrol apa sih kalau kayak kita bakal gini-gini, mohon maaf ya tuh, siap-siap ya tuh gimana? Iya pasti sih. Kita kan ngikutin skrip juga, jadi udah ekspektasinya udah ada kayak di sini nih kira-kira akan seperti apa, intensnya seperti apa, akan ada jambakan atau tamparan atau apapun itu udah ada di skrip. Jadi kita udah paling kayak saling maaf-maafan aja setelahnya ya, kayak gimana kamu ada ini nggak sakit nggak atau apa, nggak, make sure aja that she's alright gitu sih. Karena dia yang paling kena bulian kita berdua gitu sih. Arya mungkin di film ini kan menjadi dokter yang suka sama kayak saya mungkin gitu. Tadi ada sedikit cuplikan yang ada foto cewek megang
apa namanya gendong anak sendiri itu emang istri yang meninggal. Masa sih? Iya, iya, itu istrinya Dirga udah meninggal. Doain ya. Semoga husnul khotimah. Kasihan deh. Iya, begitu itu istrinya Dirga. Ada riset nggak Karya untuk menjadi dokter sendiri? Mungkin penggunaan alat dan sebagainya? Ya riset ada, terus kebetulan syutingnya di rumah sakit bener ya. Ada yang mengawasi juga gitu. Dia banyak tanya, banyak lihat sekarang di YouTube juga banyak kan, jadi bisa belajar di situ. Kamu kan kayaknya sering banget peran dokter, kayak Bayang juga kayak jadi dokter gitu. Ya, alhamdulillah ya. Kayak abis ini saya mau daftar kedokteran kayaknya. Oke. Ada nggak intimasi koordinator di lokasi set saat melakukan adegan? Pasti ada dan itu sebuah hal yang penting yang diharuskan ya untuk intimasi koordinator. Kenapa? Karena kan adegan-adegan seperti itu pasti siapapun pemainnya ada punya rasa nyaman dan rasa tidak nyamanan di poin-poin tertentu. Dan itu pentingnya kita didampingi oleh yang memang lebih pengalaman, certified, yaitu intimacy coordinator yang mengawasi dan membatasi poin-poin apa aja yang bisa dieksekusi dalam proses syuting seperti itu. Mungkin ya sekarang bisa memaknai karakter yang di series ini karena kan paling ini ya pengen emosinya paling lanjut. Pasti yang bisa diambil bahwa apakah wanita harus balas dendam atau misalnya? Sebenarnya nggak balas dendam sih, tapi mungkin sejatuh-jatuhnya kita, siapapun ya, karena ini nggak cuma bisa terjadi kepada perempuan. Sebetapapun jatuh-jatuhnya kita, jangan lupa untuk bangkit. Sebenarnya nggak harus balas dendam, tapi berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, move on. Kalau mungkin yang dari yang lain-lainnya juga mungkin bisa memaknai karakternya seperti apa? Kayak Arya mungkin kan kayak unconditional love gitu kan, maksudnya jadi karakter yang aku akan menunggu. Masa sih? Di trailer ya? Saya nggak boleh ngomongin di luar trailer nih, agak bahaya nih, takut kepancing saya. Pokoknya gitu deh. Ya memaknainya sabar itu aja. Kalau dari seberapa dekat dengan karakter kamu sendiri? Seberapa dekat? Iya. Saya sama karakter sama ya? dokter, menjadi dokter. Ke diri saya sendiri enggak sih, enggak dekat ya, terlalu apa ya? Ya banyak belajar dari Dirga juga, belajar sabar lah. Karena kan ya banyak manusia yang saya ciptakan. Kalau saya nggak belajar dari manusia-manusia yang kemarin hidup bersama saya, ya saya menjadi aktor yang bodoh aja. Dipelajari aja, gitu, yang baiknya, yang buruknya kita buang. Kita sendiri siap belum jadi netizen enemy banyak sama Gio juga mungkin kali ya. Aku udah siap menerima cakaran-cakaran ibu-ibu Facebook. Tapi aku Friendster ya. Aku udah siap menerima hujatan yang bermasukan dan berdatang. Ih, Aluna kan? Ya, mau kemana coba? Kalau bukan ke Laura nanti ya kan? Ya, aku udah siap. Tapi dengan aku tahu jadinya kalau makin banyak yang kesel, makin banyak yang sebel sama aku, berarti aku lumayan sukses lah memerankan karakter Aluna, karena emang itu yang aku pengen. Itu pakai body double. Yang mana? Tidak ada pakai body double. Itu semuanya. Pakainya body lotion ya. Nggak pakai body double, kita. Tepat nggak maksudnya? Kita lakukan semua adegan sendiri. Kita nggak pakai stand in, kita lakukan sendiri. Dan itu aja paling tadi. Yang penting ada IC-nya aja, intimacy coordinator. Jo dikontrak banget untuk jadi laki-laki menyebalkan sama Leo Picture. Ini kedua kalinya untuk series dan karakternya nggak jauh beda. Ya puji Tuhan, dan ini menjadi tantangan juga ya, bahwa di saat aku mendapatkan tawaran ini
pertama yang aku ucapkan adalah terima kasih gitu sama Tuhan karena aku masih dikasih kesempatan untuk bisa berkarya, diberikan kepercayaan oleh Leo Pictures dan juga WeTV untuk memainkan karakter ini, meskipun mungkin karakternya bisa dibilang tidak jauh berbeda, namun I always believe in myself bahwa saya bisa memberikan dan mendeliver karakter apapun yang diberikan ke saya. Itu menjadi tugas saya sebagai seorang aktor, so ya saya lakuin yang terbaik aja sih. Sebenarnya acting semuanya sama aja sih mas. Mau sinetron, mau di film, mau di series, semuanya sama aja, di panggung juga sama aja, cuman mediumnya yang berbeda kan. Sebagai seorang aktor kita harus paham mediumnya, kita lagi ngerjain project itu di mana. Ketika di TV punya kebutuhannya, ketika di film punya kebutuhannya, ketika apa mungkin ya series film tuh nggak jauh beda lah gitu. Ketika di panggung juga punya kebutuhannya. Jadi makanya saya selalu bilang, makanya teman-teman yang memang bekerja di seni peran, pahami profesi kalian, belajar. Nggak ada tuh namanya otodidak, buat saya nggak ada namanya otodidak, semuanya belajar gitu, pahami. Kalau memang kalian sebagai seorang aktor, pahami ilmu seni peran itu seperti apa gitu. Jadi tahu. Tapi mungkin mendalam. Tolong. Kayak terus apa? Oh iya, jatuh. Saya kepleset, nahan badan supaya nggak jatuh. Akhirnya kaki saya mau nahan begini kan, cuman nahannya nggak pakai bawah karena cepet semua, jadinya kena jempol, jadi jempolnya patah. Masa syuting? Enggak, waktu saya lagi di Saudi. Itu gimana kemudian proses penyembuhannya sendiri pas jempolnya patah? Ya, kalau kata dokternya sih, ya alhamdulillah nggak perlu operasi ya, katanya. Cuman jadinya cuman 1 bulan lagi lah katanya, harus check up lagi katanya gitu. Patah tulangnya? Patah, tulangnya bengkok. Kayaknya ya, seingat saya bengkok ya. Saya lupa, bengkok ya. Sendiri nggak bisa pakai sepatu bagaimana Pak? Belum bisa pakai sepatu, katanya boleh pakai sepatu tapi yang longgar. Kan saya bingung ya, sepatu yang longgar buat saya itu berarti saya harus beli 45 atau 46 mungkin. Itu jari? 1 jempol. Cuman jari telunjuknya ini mungkin untuk nopang supaya jempolnya nggak banyak gerak, jadinya harus ditempel begitu. Sebagai seorang aktor terganggu nggak sih, apalagi film acting segala macam? Kan kalau syuting pasti ya, kalau syuting pasti keganggu. Cuman balik lagi kalau karakternya memang harus pincang mah pas. Dibewokan sendiri seperti apa nih sekarang? Penampilan sih mungkin ini. Penampilan. Lagi nggak syuting, jadi saya males potong. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.